Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Lukman dari Sanggar Cerita, ceritanya para manusia. Segmen kali ini gue datangkan seorang pengusaha muda dan salah satu vlogger juga traveling. Ini dia, Bung Heru. Gimana Bung? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi gini Bung, Yap. kenapa sih lu bisa pilih usaha kuliner? Nah, sedangkan maksudnya lu kan masih muda, apa nggak cari kerja di tempat lain? Apa cita-cita lu mau jadi seorang kuliner? Pertama ya, cita-cita gue tuh sebenarnya bukan kuliner. Terus? Jadi waktu zamannya sekolah, Ya. cita-cita gue tuh TNI. Bos. Tapi karena gue cadel, ya, jadi menurut gue, wah nggak mungkin masuk nih di TNI, ya kan? Terus jalannya waktu, sebelum pengusaha tuh gue belum ada pikiran bos waktu zaman sekolah. Oh belum ada. Belum ada. Jadi pertama tuh gue waktu itu abis lulus. Sebentar, lu ngambil jurusan apa sih sebenarnya? Kok bisa? Gua kalau sekolahnya dulu IPS. Tapi sempet kuliah? Kuliah gua, tapi nggak langsung, nunda dulu nih setahun. Nah di selang nunda itu gua bantuin orang tua jaga toko. Nah dari situ gua sering sharing kan sama orang tua. Wah, kan orang tua gua kebetulan usaha. Tapi emang lu ada turunan dari orang tua usaha ya? Nah, ya itu mungkin gue tertariknya di situ. Tapi orang tua lu usaha apa tuh kira-kira? Apa di kuliner juga sama? Waktu pertama dia kesini kan orang tua gua merantau ya. Jadi waktu pertama gua kesini, orang tua gua kesini, dia dagang mainan namanya. Cuman masih dipikul. Oh iya. Ditanya dipikul, punya modal sedikit, dia buka pecel lele. Set. Terus inian capek, udah mulai capek. Terus modalnya juga tabungan dia udah ada, dia ganti agen mainan. Oh jadi sekarang buka agen? Buka agen mainan Luar bos. biasa. Iya, nah di situ gue ngeliatnya, wah pengusaha enak nih. Kayaknya yang pertama sih nggak diatur sama bos. Iya, pasti Yang itu gua- sih. yang- Soalnya pepatahnya begini sih, sebanyak-banyaknya lu gaji, kalau lu kerja sama orang ya lu anak buah, Ya, ya kan? gitu. Sedikit-dikitnya lu gaji, tapi kalau lu usaha sendiri ya lu bos Ya, gitu. betul. Terus gua sharing tuh sama temen sekolah alumni. Nah yang lain tuh pada kuliah bos. Nah gua bilang, gua kuliah kali ya, gua bilang gitu. Iya. Terus di situ juga gua ngomong sama orang tua gua, dia bilang dia dukung banget. Sedangkan gua tuh belum pernah kerja sama orang, gua masih bantuin orang tua gua. Dari lulus kuliah itu? Dari sekolah, Oh dari lulus sekolah? dari sekolah gue bantuin orang tua gue hampir setengah tahun dah. Terus gue daftar kuliah, kebetulan ada ini ojek online buka. Iya. Pertama gue Uber bos. Oh sebelum. Iya, terus ada perintah Gojek buka lowongan, gue pindah ke Gojek. Gue pikir dari Gojek buat biaya kuliah cukup lah. Lumayan ya? Iya, soalnya Gojek zaman dulu, lu paham lah pasti. Iya. Sih, soalnya gue percaya yang kerja di kantor aja berhenti kan buat Nah. jadi ojek online. Di situ gue udah mulai dagang juga bos. Jadi samping dulu tuh kerjaan gua Gojek, tapi nyambi main futsal bos. Oh langsung main futsal? Iya, tapi main futsal tuh sampingan doang bos. Oh sampingan. Iya paling dapat sebulan 2 kali, sekali gitu. Itu juga dari duit jualan nih, buat sampingan aja. Berarti dari lulus kuliah, ini kan lu udah ngojek kuliah. Nah Iya. lulus kuliah itu nggak kerja lagi sama orang? Gue pas lulus kuliah, gue nyoba kerja bos. Nyoba? Nyoba kerja. Gimana tuh? Gue kerja, pas banget SPV-nya temen gua. Dia bilang ada kerjaan nih, katanya gitu. Terus gue bilang, wah, gue pengen nih, gue bilang. Tapi gue tadinya buat masukin temen gue nanya kerjaan ke dia tuh, gue pengen masukin temen gue, ya kan. Tapi gue pengen ngerasain kerja sama orang gimana nih, ya kan. Gue coba tuh masuk training bos. Gue bilang selama 3 hari training,
kan gue dapet target tuh ya, kan sales itu bos. Gue dapet target, cuman kerjanya kerasa banget bos. Gue bilang, terus disuruh tanda tangan kocak 1 tahun. Gue pikir keras bos itu bos, buat tanda tangan apa enggak. Soalnya temen gue sendiri pun tahu, basic gue usaha. Iya, soalnya gue waktu itu juga pernah usaha sebelum Toto nih. Gue pernah usaha snack. Oh, jadi pernah usaha snack dulu nih? Iya, snack dulu di situ. Cuman waktu itu snack jadi punya kakak gue nih, dia kan agen juga tuh. Jadi di situ gue cuma bantuin jual, hitungannya nggak pakai modal lah, kasarnya nggak ada. Awalnya gue nyoba belajar usaha tuh situ pertama. Gue bilang, wah seru nih, iya sih, tantangannya, ya kan. Gue ada waktu nih, gue nabung tuh zaman ngojek sama kuliah nih. Gue punya modal, di situ gue sharing lagi sama orang tua. Ya soalnya berpengalaman. Iya, karena mentor gue langsung pengusaha kan, jadi enak betul. Gue sharing. Tadi dia nggak setuju bos kalau makanan, karena dia udah pernah buka pecel lele, ya kan. Terus rasanya itu capek banget, ya kan, capek banget. Dia bilang dia tadinya nggak mau gitu. Nah lu itu buka usaha kuliner itu kan soto ya? Iya, soto. Masih dari tahun berapa itu buka? Sampai sekarang yang gue lihat ya, ke tempat lu gitu sering lewat, sampai udah punya anak buah sekarang ya kan? Gue buka dari tahun 2020 bos. Oh berarti baru juga ya? Baru jalan 2 tahun lebih. 2 tahun ya? 2 tahun lebih. Awal gimana tuh? Sendiri dulu apa langsung? Awal sendiri dulu bos. Sendiri dulu ya? Iya sih, pasti rata-rata sendiri dulu kalau namanya buat usaha. Iya, kerja keras dulu bos. Jadi tadinya gue bukan pengen buka soto bos. Jadi waktu zaman kuliah, gue sempat jalan-jalan ke Jogja. Kan gue suka jalan-jalan juga tuh. Iya. Gue sempat jalan-jalan ke Jogja. Nah di situ gue lihat ada sop ayam. Ya sop ayam titik-titik dah. Di situ gue lihat, rame banget bos. Asli. Sop ayamnya? Sop ayam rame banget. Gue bilang, gue coba cari tahu nih, itu kalau mau buka kayak gitu gimana? Ternyata itu kan franchise ya. Iya. Pas gue lihat, modal gue nggak cukup. Franchise soalnya rata-rata punya brand itu mahal. Modal gue nggak cukup, ya kan? Terus gue ngomong sama orang tua gue, dia kasih saran soto karena mbah gue dulu pernah dagang soto. Pertama itu nggak terlalu capek banget karena satu menu doang kan soto gitu, nggak kayak pecel lele. Ada banyak. Iya, kalau pecel lele kan banyak tuh soto. Gue bilang pas banget nih, modal gue cukup, ya kan. Gue coba, pertama gue sendiri bos, cuman dibantu sama orang tua. Jalan 3 bulan, gue buka lowongan nih ceritanya. Cuman gue nggak lempar di sini bos, gue lempar di kampung. Oh jadi lu ngambil orang sana? Orang sana pertamanya, ceritanya nih. Terus gue lempar di kampung, ada yang masuk. Dia lulus saya cuma SMP. Gue bilang, ayo yang penting kerja. Sama gue jujur, semangat, udah gitu doang. Sih yang gue bikin setuju itu, karena namanya itu orang buka usaha, pasti namanya itu namanya buka lowongan pekerjaan ya. Nah, kita bisa ngebantu di situ. Maksud gue setuju banget. Makanya gue kenapa tetap maksudnya ngeliat orang pengusaha, gue harus buka usaha ini, gue kayak seneng gitu. Karena di sisi lain dia pasti mengurangi pengangguran, terus buka usaha pekerjaan buat yang lain kan. Tapi dari hal itu nih, dari hal namanya lu dari tahun berapa? 2020 buka usaha. Ada gak hal kocak yang pernah lu alamin itu? Apa pembelinya, apa ini ya? Kalau hal kocak sih nggak ada kayaknya. Cuman bahasanya apa ya? Jadi gue pernah bos modelnya kayak dijailin gitu sama orang. Oh, jadi dijalin sama orang? Iya. Usaha-usahanya? Itu waktu jalan hampir setahun. Hampir setahun. Hampir setahun. Ya itu namanya jualan ya. Iya, namanya usaha sih. Orang kenapa harus bisa sesirik itu, bisa ngejailin? Itu ngejailinnya dari mesti apa? Datang ke tempat malakin lu apa gimana? Enggak, kalau malakin alhamdulillah aman. Jadi ceritanya gini bos, gue pernah selama seminggu tuh dagang nggak kayak biasanya. Kan gue biasanya alhamdulillah rame nih. Iya. Ya kan. Nah waktu itu tuh jadi ceritanya ada pelanggan gue nih datang. Pas setelah seminggu gue dagang agak sepi nih, dia bilang ke gue, Mas kok tutup terus, katanya gitu. Iya, gue bilang tutup di mana bu? Emang ibu datang sini jam berapa? Dia salah alamat kali. Iya, gue bilang
jam 10 mas. Nah kebetulan itu lagi rame-rame itu jam 10, masih di bawah jam 10 tuh rame dah. Bilang, buka bu. Nah selama seminggu tuh sepi. Oh, pas lu bisa tahu dijalin itu gimana maksudnya? Lu bisa tahu? Pertama, satu orang nih. Gue kira dia doang nih, mungkin salah kali nih. Iya, Ya kan? yang bilang dia baru dia. Iya, ternyata ada 4 kalau nggak salah 4 orang. Baru lu Pelanggan gue semua tuh. Ah. 4 orang, set. Gue bilang, wah ini nggak beres nih. Tapi kayaknya itu harus dibuka dah triknya sama pesulap merah terus. Iya, asli. tapi emang pas gua konsul, Ya. emang kadang kalau usaha ya gitu resikonya. Iya sih pasti. Iya. Namanya kita buka usaha ada dia yang sirik ya. Iya. Cuman gua jujur bos sama yang kayak gitu gua nggak percaya banget nih. Ya, tapi dijalin gimana maksudnya dijalin apa? Jadi dijalinnya, misalkan lu pelanggan gue nih, Iya. lu lewat, Iya. toko gua tuh tutup bos, Oh jadi nggak kelihatan? nggak kelihatan, padahal buka. Horor banget itu. Asli, bener. Gua pas gua bilang, oh begini, gua sih Asli. emang nggak terlalu percaya begituan Iya. ya kan. Cuman emang nyatanya kayak gitu. Terus? Udah. Kalau 1-2 orang mungkin gua nggak percaya dah. Ini pelanggan gua hampir 4 itu sering makan ya, hampir. Bilangnya sama tapi enggak. Bilang sama tutup. Gua tanya, gua kira dia mungkin datangnya siang kali ya. Biasanya gua udah tutup. Ini datangnya masih pagi jam 10. Dia bilang tutup. Iya. Kan gua bilang, aduh, kacau juga nih gua bilang. Tapi abis dari situ gimana tuh? Lo bisa orang tahu lagi lu buka bagaimana? Terus tapi lu taruh sebentar. Lu tahu nggak sih lu yang ngejalinnya itu siapa? Tahu? Kalau yang ngejalin gua Nggak tahu sih. Tapi itu gimana tuh tekniknya lu pas lu bilang orang tutup? Pokoknya ada amalannya bos. Ya bener, dikasih pas gua konsul dikasih amalannya ada. Ada buat ngebuka Iya lagi. buat membuka lagi. Tapi emang begitu sih namanya tak usaha kuliner. Nggak di kuliner doang sih sebenarnya dari apa aja ada aja pasti namanya Iya, benar. sisi yang usil itu. Makanya mental pengusaha tuh itu diuji kayak gitu tuh. Tahunya kita sepi-sepi padahal ada yang ngejailin ya. Untung ada yang ngebilangin itu 5 orang itu kan. Iya, Iya. makanya Kalau nggak dibilangin mah terus-terusan aja itu. sebelumnya gua juga, jadi temen gua juga ada yang mau usaha di Tampul gitu bos. Dia bilangin gua, Terus? dia bilang, lu kalau soto lu rame, hati-hati kata dia gitu. Nah, kejadiannya tuh gua taunya malah dari dia juga, dia juga soalnya digituin juga. Dia bilang, Dijailin sama iya kalau dia malah udah ngeliat pelanggannya nih datang. balik lagi. Balik lagi. Gila, bener. horor. Iya gua bilang, ngaco nih, gua bilang, Terus? ya gua langsung teringat cerita yang sama temen gue itu yang usaha kuliner juga yang Tampul. Berarti yang ini yang kerja sama lu berarti sekarang bukan orang-orang dekat rumah, orang Bukan. dari sana. Kalau yang kerja ini jadi ceritanya ada ibu-ibu. Heeh. Ibu-ibu datang ke soto, dia bilang anaknya minta kerjaan. Iya. Tadi gua nggak butuh bos, Nggak. jujur gua nggak butuh. Soalnya gua udah punya karyawan kan satu. Oh, satu. Iya, gua bilang gua belum berani tadi ngambil 2 gitu. Tadi gua nggak butuh. Tapi gua ngeliatnya, ayo udah lah. Ini anak mau kerja, gua bilang emang dia ngantau juga kan. Gua bilang mau coba nggak apa-apa. Sampai sekarang nih dia bertahan malah. Tapi rajin gitu. Gesit gua akuin. Tapi itu asli rame banget. Itu Bung, maksudnya namanya gua setiap lewat yang beli gitu, buset kata gua rame banget nih, makanya lu sampai bisa gua panggil nih orangnya yang mana sih? Ternyata masih muda. Gua lihat. Alhamdulillah bos. Cuman waktu jalan awal-awal tuh belum selama itu bos. Iya lah, masih proses kan. Ya, cuman waktu pertama gue dagang tuh, alhamdulillahnya gue bisa muter buat belanjaan buat besok. Oh iya. Nah di situ gue dikasih tahu sama orang tua, kalau lu dagang makanan nih, kalau ibarat kata lu bisa muter buat besok, belum ada untungnya pun itu udah lumayan. Udah bagus lah ya. Ya udah lumayan maksudnya dibanding, karena kalau makanan berasa banget bos. Pasti. Kita masak pagi banget kan, terus kalau sepi gitu, oh itu rasanya. Iya. Soalnya kan makanan itu kan namanya barang basi ya. Beda sama kalau kita jual, kalau di bengkel kan pasti aksesoris motor, apa oli itu kan nggak basi. Iya. Kalau makanan emang bikin hari itu ya mau nggak mau hari itu harus habis kan. Terus. Iya, makanya gue pikir
seru juga gue lihat. Makanya gue pas gue lewat di situ, buset seru juga ini ya yang jualan rame begini. Coba lu bisa kasih tahu aja nih lokasinya di mana. Biar siapa tahu yang nonton kan mau mampir. Siap. Ya, di mana? Lokasinya ada di depan Rumah Sakit Buah Hati Pamulang, di seberang Pecis, di samping The Besto, Iya. di samping Alfa, Di tengah-tengah berarti. di tengah-tengah bos. Intinya sih depan buat Pamulang ya. Buah Hati Pamulang. Buat temen-temen jangan lupa mampir. Soalnya gue pernah ya, pas gue liat rame gue kepo kan. Wah gimana sih orang sampai banyak begini yang beli. Akhirnya gue mampir ya kan ke situ makan. Tapi gue nggak ada lu waktu itu. Maksudnya gue ketemu sama yang kerja sama lu doang tuh, ya kan. Soalnya tadi kan gue pas mau ngundang itu kan, yang gue tanya dulu nih yang punyanya siapa nih. Makanya biar bisa gue undang ke sini gitu. Gue ketemu anak gua lu tuh yang 2, akhirnya kata gua nggak ada kayak gini. Ya udah gue akhirnya gue minta nomor telepon lu kan, nomor telepon buat bisa diundang ke sini. Tapi emang rame sih, asli gue akuin. Tapi gue juga nggak kepikiran bos dia bakalan dagang soto gitu. Iya. Soalnya waktu gue pertama lulus, jadi gue ceritain ya, awal ceritanya nih dulu waktu gue kuliah. Pertama gue pengen nyenengin orang tua gue. Iya, ya pasti kan? lah. Itu tujuan utama gue asli. Terus pengen kerja, kalau kuliah kelihatannya ini nih lebih mudah. Iya. Kerja, apalagi gue sempet pengen kerja tadinya di bank. Iya, karena gue ngambil manajemen kan. Iya. Iya, gue bilang tadinya gue waktu kuliah pas ambil jurusan tuh apa nih manajemen lah. Gue bilang gue pengen tadinya kerja di bank karena anak-anak futsal tuh pada larinya biasanya ke bank. Iya. Ya kan. Selang waktu pas gue lulus, malah gue nggak kepikiran buat kerja di bank. Jadi sampai diginiin gue bos waktu pengen buka usaha itu sama temen-temen, adalah sharing gue sama temen-temen kuliah nih, lu yakin mau buka dagangan kaki lima? Kata dia gitu. Gue bilang ya pilihan sih, gue bilang gitu kan. Dia bilang sayang nih jasa lu. Emang bener, maksudnya pemikirannya kerja, maksudnya Iya. kerja lah. Jadi gimana ya jelasinnya, jadi nggak bakal ketemu nih kalau gue ngobrol bareng nih, maksudnya dia pekerja, gua usaha, Nah, iya. Jadi nggak bakalan jalan nih, gue bilang. Tapi ini salah satu contoh sih buat yang nonton. Ketika lu udah punya gelar S1 atau sarjana, tetap lu namanya lu harus mau buka usaha, ya buka usaha aja. Maksudnya nggak ada untung daripada lu nganggur kan. Yang lebih baik usaha ya usaha. Menurut gua daripada kerja gitu, usaha ya lebih baik menurut gua. Lu mau punya uang ya lu kerja, ya bener gak? Betul. Tapi kalau lu emang nggak mau punya uang ya lu nggak usah kerja. Masalahnya gini bos, jadi lu ngerasain badan lu capek, sakit, lu bisa istirahat, Betul itu. gitu aja. Jadi nggak ada tuntutan lu harus masuk kerja gitu. Jadi yang punya gelar itu nggak perlu malu lah ya. Sama maksudnya sama S1 lu mau kerja jadi office boy nih. Ini malu gengsi. Kan hampir rata begitu. Lu mau jual kaki lima terus malu gengsi lagi. Yang sampai kapan maksudnya kalau nggak dicoba, ya kan? Karena sejatinya nih ya, Nah, itu dagang kaki lima tuh. iya. Kalau kalian tahu omsetnya gitu, mungkin kalian bakalan milih itu, cuman karena gengsi. Iya betul. Itu yang susah ngelawan gengsi tuh. Soalnya dia nggak tahu namanya Iya. di pekerja usaha itu. Mungkin kan lu banyak cerita nih karena lu bilang hasilnya lumayan kan. Ya gue setuju lah maksudnya. Ya nggak ada bedanya sih kalau gue bisa lebih gede malah kalau usaha walaupun kaki lima kan. Asli. Gue jadi gini, gue ada temen nih namanya di Ciputat sih waktu itu, namanya Bejo, itu tukang bakso, iya kan? Iya, Bejo itu tukang bakso. Kalau di tempat gue sama anak gue kalau lagi beli bakso diledekin, Jo gini. Pas giliran gue main ke tempatnya, dia kan rumah dia asli orang Solo ya, ya kan? Pas gue main ke tempatnya ke Solo nih, buset rumahnya gede banget. Di sini Iya. mana ngontrak. Iya, punya mobil truk 1, mobilnya 2, mobil pribadi. Wah gila Jo, kata gua, lu belajar miskin kata gua lu di Jakarta. Ternyata aslinya lu buset. Asli kalau di kamu masih. Makanya gua setuju tuh. Gua dari semenjak situ gua pahamin ya, ternyata yang kerja kayak tukang batagor, terus kayak tukang bakso, itu di kampungnya bukan orang sembarangan. Dia nyari uangnya di sini, ternyata dia
Gua anggap ya orang punya lah kalau di sana. Tapi itu mentalnya yang bikin keren tuh, kuat mentalnya sih. Namanya jualan kan ada ya anak kecil nggak manggil abang, manggilnya nama kan, iya kan? Sabarnya. Iya. Terus gimana tuh untuk sekarang usaha lu? Alhamdulillah lancar itu sekarang. Jadi sekarang nih kalau emang gue udah punya niatan nih, ini misalnya usaha soto ini lancar, Iya. gue punya dua pilihan nih, antara buka cabang lagi atau mau nyoba hal baru. Nah sekarang gue milih hal baru yang gue coba, bos. Iya, gue denger kan lu kan ini juga nih apa namanya, jualan juga, usaha kuliner. Terus gue lihat juga nih, maksudnya lu jadi vlogger juga nih, vlogger traveling ya kan, maksudnya Baru nyoba, bos. baru nyoba. Iya. Ya nggak apa-apa lah, coba-coba. Gue juga nyoba kan. Iya. Maksudnya kenapa lu ngambil tujuan jadi vlogger traveling? Apa lu hobi sama jalan-jalan lu? Kan ya kalau jadi udah terkenal ya mungkin ya, amin lah, mudah-mudahan terkenal. Jadi hobi traveling itu kan jalan-jalan dibayar juga sih, gue tahu itu udah pasti enak banget. Kenapa sih lu bisa ngambil tujuannya traveling Gue jadi vlogger? jadi tuh dulu waktu zaman kuliah tuh kan gue setiap tahun asalnya pasti ke Jogja dah. Iya. Nah di saat gue ke Jogja tuh gue sebenarnya udah pengen, bos, dari dulu tuh udah pengen mulai ceritanya. Iya. Jadi dulu gue pernah ambil video, cuman pendek, cuman sekedar buat status WhatsApp dah gitu. Terus gue pernah nonton salah satu konten nih, jadi di situ ceritanya lu daripada update di WhatsApp, ya kan, update di IG, kenapa nggak update di YouTube Oh iya yang sih. bisa ngasilin? Itu setuju sih. Gitu, bos. Itu gue baru tahu tuh gitu. Kenapa? Iya, gue asup bener. Terus dari dulu tuh gue pengen upload nih, tapi ngerasanya gelek bos. Iya, jadi kayak nggak masuk pasar dulu. Iya. Dulu gua Soalnya belum mengerti kan, Iya. soalnya kondisi juga kan. Iya. Karena kan mau jadi vlogger kan butuh, ya sekarang butuh tim misalnya. Kedua butuh alat, iya kan. Seenggaknya handphone yang bagus. Ibaratnya kalau mau jadi vlogger kan, nggak harus alat, ada kamera yang bagus. jadi setelah gua pelajarin ya, tetap salah, bos. Kalau kata gua mendingan kalau lu pengen, lu mulai. Sekalian. Iya, mulai walaupun jelek hasilnya, lu mulai dulu, bos. Gitu kalau menurut gua ya. Jadi kalau kita udah mulai nih, kita bakalan belajar sendiri, bos. Iya, jadi pasti berkembang. Iya. Soalnya perjalannya waktu udah pasti terbiasa. Iya, itu benar, Tahu bos. lah tekniknya kemana. Ya. Jadi gua bilang mau hasil jelek kayak gimana, gua coba, gua mulai. Jadi pas lu selama ngevlog dari tahun berapa tuh? Dari semenjak pas usaha kuliner nih, terus lu pertama kali ngevlog tahun berapa tuh? Kalau ngevlog baru 3 bulan kalau nggak salah, bos. Jadi Baru juga. soto jalan 2 tahun. Nah, Nah, gua baru buka vlog tuh, berani ngevlog, ya kan. boleh. Lu ada channel YouTube-nya kan? Ini Ada. boleh kasih tahu aja channel YouTube-nya. Halo, dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nama channelnya Mas Heru Melaku. Waduh. Ada. Kalian bakal ngerasain liburan virtual bareng gua. Jangan lupa, oke? Mas Heru melaku. Langsung di subscribe aja. Ya kan? Itu di situ juga banyak edukasinya. Kalau lu mau cari tempat kuliner yang misalnya yang sekalian wisata, di situ juga ada tempat wisata yang bagus. Nanti di situ juga ada. Jadi lu pengen pergi wisata kemana, nah lu belum tahu nih tujuannya, lu bisa share di YouTube. Lihat aja di Mas Heru melaku. Terus misalnya lu mau lihat wisata yang paling bagus, yang ada tempatnya kuliner yang enak, rumah makan di atas puncak, ya kan? Ada juga di Mas Heru melaku. Gue udah nonton itu, ternyata dia juga vlogger juga, makanya gue tonton itu. Terus ada hal kocak gak, Bung, kira-kira nih selama lu nge-vlog apa lu? Kalau hal kocak sih belum, alhamdulillah. Belum hal serem, hal kocak, hal ini belum. Cuman yang gua rasain emang bener, kita liburan sama ngevlog tuh Beda. tujuannya beda. Iya, soalnya kan emang kalau namanya vlogger, ya nggak harus vlogger sih. Tentang itu namanya terkait dengan uang, ya itu pasti pekerjaan. Iya. Jadi kayak waktu nih, kan kalau liburan kita bener-bener nikmatin gitu.
mau stay di sini sampai kita bosan kita cabut. Iya. Jadi kalau ngeplok ya emang bener-bener kita di sini harus sampai jam sekian. Kalau cabut pindah destinasi selanjutnya. Tapi udah punya tim sekarang. Belum bos, biasa kalau pemula tuh sendiri. Tapi gua lihat kayaknya itu di vlogger lu kayak ada timnya gimana. Apa lu jalan mindahin kamera gitu? Report, ya nggak? Report. Kayaknya kalau kayak gitu capek juga ya. Banyak yang bilang bos itu. Dia bilang banyak yang disangkanya gua ada tim, ada teman. Padahal timnya tripod. Ya, cuman kalau masih daerah Bogor, gua Buat teman. sendiri malah Sendiri. kalau Bogor. Cuman kalau luar Bogor kayak trip kemarin gua ke Sukabumi nih. Iya. Gua ngajak temen karena jaraknya lumayan jauh. Terus butuh waktunya juga lumayan lama. Kalau Bogor kan paling 2 hari pun udah cukup lah. Iya. Kalau Sukabumi kan bisa 4 hari, ya kan? Iyalah. Soalnya kan pasti apa sih? Gua lupa. Destinasi wisatanya juga banyak, maksud gua, makanya pasti lama. Berarti yang udah lu kejar tuh wisatanya daerah mana aja tuh? Target gua Jawa Barat dulu bos. Jawa Barat. Jawa Barat. Berarti Bogor, Sukabumi, Bandung udah, Bandung. Belum, niatnya nanti selanjutnya gua bakal muter ke Majalengka, Garut, Iya. Bandung, Cianjur. Jadi arah Bali. Jadi ya, dari muter gini dari utara nih ke selatan. Jadi ngambil dari sana dulu baru ke sini ya. Iya, Pulang. benar. Iya, jadi nggak capeknya langsung pulang ya katanya. Keren. Seenggaknya kan itu masuk 60% lah Jawa Barat. Iya sih. Baru gue bisa ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya. Kalau bisa nanti seluruh Indonesia. Asik. Amin, gue doain. Ya kan kita nggak tahu. Orang usaha pasti ada hasilnya. Betul, Gua Mas. setuju itu. Yang penting mulai aja dulu. Mulai dulu. Benar, mulai aja dulu. Tapi kan itu kan lumayan. Bu, namanya budget kan, kalau namanya traveling lumayan juga budgetnya kan yang harus dikeluarin, apalagi berhari-hari dong. Betul, Bos. Aku orang traveling gembel ya, Bos. Jadi ya Nggak ada namanya orang traveling gembel. masalahnya masih pemula, Bos. Jadi di mana aja ayo, di mana Iya. aja ayo. Tidur di mana ayo, makan di mana ayo. Kecuali kalau kita udah lumayan banyak nih jumlah subscribe atau followers IG nih, kita tinggal lempar email aja kan, siapa yang mau endorse Iya. masuk, ya kan? Kalau sekarang masih traveling gembel, Bos. Tapi orang namanya kalau udah namanya orang berurusan sama vlogger wisata namanya, itu udah keren. Soalnya kan ngabisin waktu. Iya. Lu ngapain sih jadi traveling? Lu kan nggak kerja emang, ya kan? Nah di sisi lain ada tanda tanya kan, di balik itu dia pengusaha apa bukan? Nggak mungkin kan? Ya lu mau jalan ke sana terus ibaratnya lu berhari-hari ngabisin uang bensin, belum makan. Makanya gue lihat kalau udah traveling vlogger itu yang kayak vlogger traveling itu, wah keren sih menurut gue. Soalnya butuh modalnya lumayan. Iya. Ya kalau maksudnya tidur di mana aja mah itu hal biasa lah, itu maksud gue. Cuman keren sih itu. Masih motivasi buat yang lain juga. Jadi kata lu tadi, ya kalau emang lu mau jalan kemana, ya seenggaknya nggak harus mikir uang dulu, ya kan, namanya mau bikin YouTube itu. Ya lu jalan kemana, ya lu di ini aja, di record segala macem tuh video-videonya, ya kan, pemandangan yang bagus, ya kan, namanya rezeki dari Tuhan kita nggak tahu. Kalau tiba-tiba viral gimana? Langsung kan, wah, ujungnya lihat aja bonge cuman di Fashion Week gitu aja kan, langsung kan sekarang. Itu sih menurut gua yang bikin keren, maka apalagi yang udah benar diniatin buat jadi vlogger. Keren. Tapi dari semuanya nih yang gue jalanin, yang gue paling suka tuh emang hidup bebas, Bos. Benar itu, Bos. Hidup bebas enak banget, Bos. Tapi kayak berpenghasilan lah. Kalau Iya, nggak berpenghasilan, masalahnya gimana ya? Tapi emang pilihan sih. Iya sih. Dari semua pilihan. Gitu juga. Karena buat terjun ke semua tuh lu berani, sama ya kan. Terus resikonya pun nggak gampang. Jadi resikonya lumayan gitu, Bos. Tapi semenjak lu jadi vlogger di perjalanan apa ada yang macem-macem kan, ada aja kadang, apalagi berhari-hari sampai nginep kayak gitu kan. Perjalanan sih alhamdulillah nggak, Bos, nggak ada yang macam-macam. Nggak ada. Paling lantik dikit gitu. Tahan lapar ya kan.
Kayaknya kalau lu udah jalan nih, jalan set, aduh nanggung ah dikit lagi udah mau nyampe nih, masih lapar juga, gas terus kayak gitu paling landinya. Iya. Terus gimana lagi tuh buat kedepannya buat masalah vlogger lu gini? Kalau masalah vlogger, gue fokus 3 tahun nih bos. 3 tahun tahun gua target. Iya. Gue pengen nyoba gimana ya? Pokoknya gue jalanin tuh 3 tahun, nyambi sampai satu gue target gue 5 tahun baru. Gue ada niatan buka cabang juga bos. Oh buat usaha Buat kuliner satu ya? gua, ya. Buat satunya. Cuman minimal gue berani buka tuh 5 tahun. 5 tahun gue di jalan di situ, baru gue berani buka. Untuk gua princess. Tapi kalau dia princess, bang gua mau pakai soto Lamongan lu nih. Misalnya, gua mau buka di sebelah sini, lu kasih gak kira-kira? Bisa, cuman Bisa. ngomongin di belakang nanti. Siap. Siapa tahu kan gua yang mau ya kan buka soto Lamongan, orang rame, gimana orang juga uset deh. Ini soto ngalahin restoran-restoran ini kuliner ya. Tapi soto Lamongan kan ya yang lu buka ya? Atau Lamongan bos. Karena emang orang tua gue dari Lamongan asli. Jadi emang bumbu-bumbunya pun asli. Boleh jadi rame pakai Iya, Lamongan gitu. asli. Banyak juga bos pelanggan gue tuh yang bilang ini kuahnya beda. Ya apalagi yang orang sana asli nih makannya. Tahu ya? Iya tahu dia. Karena banyak yang pakai bumbu jadi gitu. Kalau dagangnya di sini, kalau kan yang beli bukan, kalau kita dagang sini kan yang beli bukan cuma orang Lamongan nih. Iya, pasti mana Jadi aja. rasanya pun nggak, kadang yang penting ini rasa soto ya kan. Iya, benar. Tapi keren sih menurut gua. Gua paling suka tuh makan di suatu tempat. Waktu itu makan di suatu, gua kan 2 kali ya ke tempat lu. Gua pertama makan soto nasinya dipisah ya kan. Iya. Pas kedua kalinya soto nasinya campur, itu gua paling suka nasi dicampur sama sotonya. Asli. Emang kalau aslinya ya, kalau kita makan di sana kebanyakan dicampur bos. Iya, makanya Karena- kata gua enak banget ya daripada dipisah nasinya gitu ya. Iya, karena dagangan kita di sini mayoritas biasanya kalau yang sini tuh dipisah, kayak makan sayur asem nih, biasanya dipisah kan, jarang kalau yang sini dicampur gitu. Jadi gua harus imbangin, adaptasi lah kasarnya. Jadi motivasi lu buat nih yang misalnya yang belum kerja segala macam, apa yang udah kerja terus mau buka usaha, motivasi lu apa nih buat yang kawan-kawan kita yang di luar nih? Motivasinya. Yang pertama, berani. Pokoknya lu berani nih, satu nih. Lu punya ide nih, ide apa nih, udah matang udah lu pikirin. Coba sekalian, jangan nanti gitu ya, nanti. Terus kalau lu pikir nanti, pasti berubah lagi tuh ide. Tapi kan maksudnya kan kalau dia mau coba tapi harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya gimana? Lu mau coba, cari yang lu bisa dulu, kasarnya. Oh yang disukain dulu. Iya, lu sukanya apa nih? Lu kerjain. Kalau masalah cuan belakangan bos, asli. Gue setuju sih. Benar, Pasti soalnya- kalau- makanya kalau rasanya ya enak segala macam ngikut sendiri pasti. Iya, setahu gua, yang gua rasain nih, lu sukanya apa, lu kerjain, ya kan? Nah itu kayak masalah duit mah, belakangan aja gak usah pikirin, ntar datang sendiri, Iya. kasarnya. Iya. Jadi yang penting mah tetap semangat kali ya buat yang ini ya. Betul. Jangan takut untuk mencoba. Iya. Karena Yaudah. Apa? sebagus-bagusnya ide nih, Ah, kalau nggak lu coba ya nggak bakalan tahu. asik. Bener, memang. Apa? Sebagus-bagusnya ide kalau nggak dicoba nggak bakal tahu. Iya, gue setuju gitu. Iya, Bob Sadino. Oke, Bung Heru, gitu aja dari maksudnya dari gua. Lu makasih banyak udah datang ke Sanggar Cerita untuk cerita, ngasih motivasi untuk yang di luar, ya kan, supaya nggak takut namanya mau buka usaha. Ya, gitu aja. Jadi untuk teman-teman, ini dia Bung Heru, salah satu pengusaha kuliner muda sekaligus vlogger juga. Oh ya, kalau mau yang punya motor custom dijual, boleh langsung dilihat aja IG-nya motor custom dijual. Kalau punya motor nih, lu mau ngejual motor, terus misalnya lu bingung ngejualnya, lu langsung aja di situ IG-nya motor custom dijual, langsung dihubungin, di DM boleh, hubungin nomornya boleh. Itu pasti insya Allah langsung dijual. Oke, Bung Heru, thank you ya udah datang sini. Jadi gitu aja dari gua, Sanggar Cerita, untuk cerita pengusaha bisnis dan vlogger kali ini.
cukup menyenangkan. Makasih banyak, jangan lupa subscribe dan komen plus tombol loncengnya ya. Jangan lupa, biar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.